Haleluya. Kita di dalam hidup ini, kita mengenal bahwa manusia diwarnai dengan berbagai variasi kehidupan. Dan salah satu yang hadir dan muncul di dalam kehidupan manusia adalah dalam bentuk keinginan. Keinginan-keinginan ini tanpa disadari menguasai di bagian-bagian kehidupan yang penting. Sehingga di dalam keinginan-keinginan banyak manusia yang terjebak dengan kesalahan. Di dalam keinginan-keinginan banyak manusia yang terjebak dengan bahaya. Di dalam keinginan-keinginan banyak manusia yang terjebak dengan hal yang memalukan. Dalam keinginan yang dimiliki oleh manusia banyak hal yang sangat merugikan. Inilah yang disebut dengan kehidupan yang berjalan, yang dimiliki oleh setiap anak-anak manusia. Nah, hal ini kalau kita biarkan dan menguasai hidup kita, maka sebetulnya kita sedang membawa diri kita kepada suatu penderitaan, kepada suatu hal yang merugikan kita, merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus mengenal yang namanya keinginan. Karena ada begitu banyak keinginan-keinginan yang tak wajar, yang tidak pantas. Tetapi justru hal-hal itu yang membuat manusia menguasai hidup seorang manusia. Bahkan ada keinginan yang terus membenci orang lain. Ada keinginan untuk berkelahi, ada keinginan untuk membalas dendam. Jadi berbagai macam keinginan-keinginan yang tidak wajar. Kenapa saya katakan tidak wajar? Hal itu tidak direkomendasikan oleh Tuhan. Bahkan bukan direkomendasikan oleh Tuhan, hal itu sangat ditentang. Hal itu Tuhan mau supaya kita tidak ada di situ. Tetapi inilah yang menjadi masalah daripada kehidupan seorang manusia. Jadi kita perlu mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita perlu mengenal apa kata Alkitab. Karena Alkitab itu adalah panduan yang jelas, adalah terang, adalah bagian-bagian yang membawa kita kepada keselamatan. Kita melihat bahwa manusia di dalam Alkitab juga sama. Kenapa mereka berdosa? Kenapa mereka mati? Bukan karena manusia salah di format, bukan karena hidungnya salah dibentuk, sehingga karena lubang hidungnya tidak ada, maka manusia tidak bisa bernafas dan manusia mati. Tetapi karena keinginanlah yang membuat manusia itu mati. Dan keinginan ini adalah keinginan yang tidak wajar, yang seharusnya manusia tidak boleh menjadikan itu sebagai prioritas, bahkan harusnya disingkirkan. Tidak boleh keinginan-keinginan itu dipenuhi dan menjadikan itu pusat daripada perhatian daripada seseorang. Manusia mati bukan karena cetakan daripada anggota tubuhnya yang tidak sempurna atau tidak lengkap. Misalnya karena tangannya tidak ada sehingga dia tidak bisa hidup dan dia mati. Semuanya diciptakan secara lengkap. Semuanya diciptakan secara baik. Semuanya diciptakan secara indah, secara sempurna oleh Tuhan. Tetapi sebetulnya kenapa manusia bisa mati? Ada yang dari karena kecelakaan, ada dari karena penyakit, ada dari karena bencana, dan juga ada karena secara tiba-tiba. Jadi berbagai macam hal itu sesuatu yang bukan menjadi penyebab daripada kematian, tetapi penyebab dari kematian yang kita perhatikan dari Alkitab itu adalah keinginan yang tidak wajar. Ya, kita lihat contohnya bahwa manusia pertama, kenapa manusia mati? Karena manusia terjebak dengan keinginan. Keinginan yang sungguh sangat tidak wajar kalau kita lihat. Kenapa? Karena
Tuhan mengatakan, semua pohon di dalam taman ini kamu boleh makan. Ya, bukankah itu suatu kebahagiaan? Semua, all. Tidak ada satupun yang Tuhan larang. Tetapi ada satu yang memang Tuhan tahu kenapa itu Tuhan memberikan perintah untuk jangan dimakan. Karena memang pohon itu justru membahayakan manusia. Justru bisa mematikan manusia. Justru bisa membawa manusia banyak berlinang air mata karena ada orang yang mati, karena ditinggalkan oleh orang yang mereka cintai, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Itulah keinginan yang muncul sejak dari awal permulaan. Dan keinginan yang ada di dalam Hawa pada waktu itu adalah keinginan yang tak wajar. Tidak wajar sama sekali. Tuhan berkata, semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Jadi makanan tersedia. Makanan berlimpah-limpah. Makanan sangat membuat kebahagiaan. Tetapi kenapa justru manusia menginginkan sesuatu yang membahayakan hidupnya? Kenapa manusia memilih sesuatu yang bisa mencelakakan hidupnya? Kenapa manusia mengambil sesuatu yang bisa membawa manusia kepada malapetaka dan mati? Dan bukan hanya mati, manusia masuk di dalam penghukuman. Ya, perhatikan baik-baik umat Tuhan. Karena ini semua didasari oleh keinginan yang tidak wajar. Sangat tidak wajar. Hawa melihat pohon itu menarik hati. Dan menarik hati inilah memunculkan keinginannya. Keinginan begitu bergelora. Dia ingin mencobanya. Jadi dari keinginan itu membuat dia mengabaikan firman. Dari keinginan itu membuat dia menolak firman. Dari keinginan itu membuat dia melawan firman. Dan ini keinginan yang tidak wajar. Firman berkata jangan kamu makan. Dia abaikan. Dia menolak firman. Bahkan dia melawan firman. Tuhan berkata jangan, tapi dia makan. Kenapa? Karena ada keinginan. Ini kan keinginan yang tidak wajar yang seharusnya tidak boleh ada di dalam hidup manusia. Ya, makanya saya katakan bahwa ada terlalu banyak keinginan yang tidak wajar. Keinginan yang membahayakan. Keinginan yang bisa menggagalkan. Keinginan yang bisa merusak kehidupan seseorang. Bahkan keinginan itu juga bisa membawa Anda kepada kematian. Keinginan itu bisa membawa Anda kepada hal yang melawan Tuhan. Ya, kenapa manusia berselingkuh? Karena keinginan. Pada dasarnya Tuhan menyediakan semuanya secara lengkap. Tuhan menyediakan pasangan. Kecuali Tuhan tidak menyediakan pasangan buat hidupmu. Maka wajarlah engkau bilang bahwa saya punya kebutuhan seks. Tapi kita sudah tersedia. Apalagi? Karena keinginan itu terlalu liar, tidak wajar, muncul dan dia menguasai hidup kita. Dipengaruhi oleh hawa nafsu yang begitu kuat. Itulah keinginan yang tidak wajar. Ya. Makanya pada saat seorang mulai jatuh kepada perselingkuhan, mulai masuk ke dalam penderitaan, masuk di dalam kematian, masuk di dalam hal-hal yang menyedihkan. Ada keluarga yang dikorbankan, ada orang lain yang menderita, ada orang lain yang menjadi berbahaya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah diri sendiri yang melakukan perzinahan itu. Kenapa Anda melakukan? Bukankah Anda sudah mendengar firman Tuhan? Bukankah manusia sudah terlalu sering mendengarkan firman perkataan Tuhan? Tapi kenapa dilawan? Kenapa diabaikan? Kenapa dikesampingkan? Kenapa pura-pura tidak tahu? Atau pada saat melakukan itu sepertinya kayaknya firman itu tidak ada. Karena
ada keinginan yang tidak wajar. Keinginan itu merusak sekali hidup manusia. Keinginan itu sangat membahayakan hidup seseorang. Oleh sebab itu, kenalilah keinginan-keinginan yang tidak wajar, yang seharusnya itu tidak boleh kita biarkan menguasai hidup kita. Kalau kita tahu ini keinginan tidak wajar, ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan, ya. Karena keinginan itulah yang membuat Anda mati. Keinginan itulah yang membuat keluargamu menderita. Keinginan itulah yang membuat hidupmu menderita. Keinginan itulah yang membuat orang lain menderita. Anda menginginkan harta orang, Anda menginginkan punya orang. Orang lain menderita karena keinginanmu yang terlalu besar. Jadi yang wajar-wajar aja. Hidup ini yang wajar-wajar aja. Makanya kalau kita berpatokan kepada firman Tuhan, itulah kesempurnaan daripada hidup. Ya, karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 6, asal ada makanan dan pakaian cukup. Jadi kita tidak terjebak dengan keinginan-keinginan yang liar, keinginan-keinginan yang tidak wajar. Ya, asal ada makanan dan pakaian cukup. Saya percaya semua orang punya makanan, iya kan? Kalau mengingini hal-hal yang melebihi, yang tidak wajar, itulah yang membuat Anda berdosa di dalam hidup ini. Saya percaya manusia semua punya pakaian, ya, karena tidak ada manusia yang tidak punya pakaian. Kalau kecuali dia dalam gangguan jiwa, makanya dia jalan di jalan itu telanjang-telanjang. Tapi selama manusia hidup normal, semua manusia pasti punya pakaian. Semua manusia pasti punya makanan. Dan firman Tuhan adalah standar yang sangat sempurna kalau kita berpatokan kepada firman. Firman itulah membawa kita kepada kehidupan bersama dengan Tuhan. Terlalu banyak keinginan-keinginan yang liar, keinginan yang tidak wajar, ya, mencabuli orang lain, hidup memiliki pasangan. Karena apa? Karena keinginan berpasangan lebih dari satu, bahkan sampai 4, bahkan sampai 13. Ini kan keinginan-keinginan yang liar yang dikendalikan oleh setan, dimasukkan di dalam hati seseorang, kemudian manusia terjebak dengan keinginan-keinginan dan mau melakukan sebetulnya bukan kehendak Tuhan. Bukan kebaikan yang Anda lakukan, itu semua adalah berasal dari setan, kehendak setan untuk Anda terjebak dengan keinginan-keinginan yang tidak wajar. Banyak orang mengetahui bahwa narkoba itu tidak baik, bahkan diiklankan ke sana kemari bahwa itu bisa membunuh hidupmu. Tapi manusia tidak peduli karena keinginannya terlalu kuat. Mereka dengar firman, mereka tidak hiraukan. Mereka kesampingkan firman, mereka lebih mengedepankan keinginan. Bahkan gak usah contohlah narkoba, mungkin narkoba terlalu tinggi. Mungkin kita bilang saja merokok, mohon maaf. Ya, iklan sudah di mana-mana. Bahkan ada iklan yang saya pernah lihat, merokok itu membunuhmu. Bahkan sekarang diperhalus lagi, merokok itu bisa membuat Anda kena kanker tenggorokan. Tapi manusia punya keinginan terlalu kuat. Belajarlah hidup dengan memperhatikan keinginan-keinginan yang tidak wajar dan singkirkanlah itu karena itu bukan merugikan orang lain, itu bukan membahayakan orang lain, tapi merugikan dirimu sendiri, membahayakan dirimu sendiri. Jadilah orang yang hidup dengan normal karena hanya itulah yang bisa membawa Anda kepada keselamatan.